ごい、本当に出てきた。あ、でもあれって。パンティ。Halo guys, selamat datang di Withan Channel. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan like ya. Peringatan ya teman-teman, video ini mengandung spoiler. Halo guys, kali ini admin ingin membahas seluruh alur cerita dari anime Seishun Butayaro wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai. Anime ini merupakan anime yang dirilis pada winter 2018 yang didasarkan pada sebuah light novel dengan judul sama. Anime ini akan membuat kita sebagai penonton untuk berpikir keras. Bahkan admin sendiri pun cukup pusing untuk menontonnya. Anime ini bercerita tentang seorang siswa bernama Sakuta Asusagawa yang suatu hari bertemu dengan gadis kelinci misterius yang ternyata merupakan wanita bernama Mai Sakurajima. Mai merupakan seorang artis terkenal yang sedang hiatus dan juga merupakan kakak kelas dari Sakuta. Mai juga mempunyai sindrom pubertas yang aneh yang membuat dirinya tidak bisa terlihat di wilayah tertentu. Namun keanehannya tersebut ternyata dapat dilihat oleh Sakuta. Dan Sakuta sendiri ternyata memiliki sindrom pubertas yang aneh, yaitu terdapat luka misterius di badannya yang entah dari mana datangnya. Akhirnya Sakuta dan Mai bertujuan untuk memecahkan misteri yang terjadi akibat sindrom pubertas. Dan dalam usahanya, Sakuta juga bertemu dengan gadis-gadis lain yang memiliki sindrom pubertas sama seperti Mai. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya ya guys. Pada tanggal 6 Mei, Sakuta di perpustakaan yang sedang membaca buku melihat seorang gadis dengan menggunakan pakaian kelinci. Gadis itu adalah Sakurajima Mai yang merupakan kakak kelasnya di SMA Minigahora. Mai berkeliling di perpus tanpa terlihat oleh orang-orang, dan Mai terkejut karena Sakuta bisa melihat dirinya, lalu menyuruh Sakuta untuk melupakan semua kejadian tersebut. Esoknya di sekolah, Sakuta menanyakan tentang Mai kepada Kunimi. Ternyata Mai merupakan artis yang sedang hiatus ketika dia lulus SMP. Namun karena masih terikat kontrak, dia harus meninggalkan kehidupan awal SMA-nya selama 1 semester dan menyebabkan Mai tidak mempunyai teman karena terlambat untuk bersosialisasi dan menjadi dikucilkan. Ternyata Sakuta juga dikucilkan dan hanya memiliki 2 teman, yaitu Kunimi dan Futaba, karena rumor masa lalu yang mengatakan dia menyebabkan 3 orang siswa masuk rumah sakit sewaktu SMP. Lalu Sakuta yang pulang bersama Mai menanyakan tentang kejadian kemarin. Lalu Mai menjawab jika awalnya dia menjadi artis itu menyenangkan, akan tetapi karena banyak tekanan, dia pun berharap untuk pergi ke tempat di mana orang-orang tidak mengenal dia. Dan akhirnya Mai pun mulai menyadari kalau dirinya menjadi tidak terlihat bagi orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, ketika kembali ke kota Fujisawa, Mai bisa terlihat lagi. Oleh sebab itu, dia pergi ke berbagai tempat menggunakan baju kelinci dan mencari tahu tempat-tempat yang bisa melihat dirinya. Dan Sakuta percaya dengan Mai karena adiknya juga mengalami hal yang serupa, yaitu sindrom pubertas. Lalu Sakuta mengajak Mai ke apartemennya dan memperlihatkan bekas luka di dadanya dan menceritakan tentang masa lalu adiknya yang berhenti sekolah karena sindrom pubertas. Adiknya yang mengalami luka tanpa kekerasan akibat bulian teman-temannya di media sosial, dan setelah itu Mai tidak pernah masuk sekolah lagi. Lalu ketika Sakuta pulang sekolah, dia menemukan Mai di depan pintu apartemennya dengan kondisi kelaparan karena selama 2 minggu ini semakin banyak orang yang tidak bisa melihat dirinya. Ketika Mai dan Sakuta pulang sehabis berbelanja untuk kebutuhan Mai, Sakuta memberitahu Mai bahwa dia tahu apa yang menyebabkan Mai hiatus.
Mai hiatus karena dia disuruh untuk berfoto menggunakan pakaian renang. Padahal Mai tidak mau, tapi Mai terpaksa melakukannya karena sudah ada tanda tangan kontrak. Lalu setelah itu Mai pun mengatakan dari mana Sakuta mendapatkan informasi tersebut. Ternyata Sakuta mendapatkannya dengan bertukar informasi dengan seorang wartawan. Akan tetapi Mai khawatir dengan kehidupan adiknya Sakuta yang akan menjadi bahan berita. Lalu Mai menghubungi wartawan tersebut agar tidak memberitakan informasi yang diberikan oleh Sakuta. Dan Mai berjanji akan memberikan berita lain darinya, yaitu berita tentang dirinya yang akan kembali ke dunia hiburan. Setelah itu, Mai pun mengajak Sakuta untuk menemaninya di hari Minggu nanti. Lalu pada tanggal 25 Mei, Sakuta pergi menuju ke tempat yang dijanjikan. Akan tetapi di dalam perjalanan, Sakuta terlibat masalah dengan adik kelasnya yang bernama Koga Tomoe. Karena kejadian itu, Sakuta terlambat 1,5 jam untuk bertemu dengan Mai. Setelah menjelaskan alasan keterlambatannya, Mai pun memaafkannya. Lalu Mai mengajak Sakuta menemaninya ke suatu tempat. Ternyata di sana dia ingin bertemu dengan ibunya dan membahas masalah dia yang ingin kembali ke dunia hiburan. Akan tetapi, Mai tidak terlihat oleh ibunya. Lalu Sakuta dan Mai pergi ke tempat lain untuk mencari orang yang masih mengenal Mai, tapi tidak ada. Lalu Sakuta menelpon Futaba dan meminta tolong untuk membantu masalah Mai. Lalu ketika di sekolah, ternyata siswa di sekolah sudah tidak bisa melihat Mai, padahal sebelumnya siswa di sekolah masih bisa melihatnya. Lalu Sakuta bertemu dengan Futaba. Ternyata Futaba masih bisa mengingat Mai sama sepertinya. Dan Futaba berasumsi kemungkinan tidurlah yang menyebabkan mereka semua lupa. Ternyata semalam Futaba dan Sakuta tidak bisa tidur, makanya hanya mereka berdua yang masih bisa melihat Mai. Lalu karena Sakuta tidak ingin melupakan Mai, dia pun memutuskan untuk tidak tidur sampai bisa menyelesaikan masalah Mai. Lalu pada tanggal 28 Mei, Mai membuat Sakuta tertidur dengan obat tidur. Dan esok harinya tanggal 29 Mei, Sakuta telah melupakan Mai. Ketika sampai di sekolah, Futaba memberikan catatan yang dia tulis sebelum melupakan Mai kepada Sakuta. Dalam catatan tersebut tertulis, selama ada orang yang mengamatinya, maka seluruh materi bisa terkonfirmasi dan terwujud. Jika hilangnya Mai dipengaruhi siswa yang mengabaikannya, dia harus menciptakan alasan keberadaan Mai. Akan tetapi Sakuta bingung dan tidak tahu maksud dari catatan Futaba tersebut. Lalu ketika Sakuta termenung di dalam kelas, tiba-tiba dia mengingat Mai. Lalu Sakuta berlari ke lapangan sekolah dan mengungkapkan perasaannya kepada Mai sambil berteriak, "Mai-san! Suki da! Suki da, suki da, suki da, suki da, suki da!" Dan akhirnya Mai pun mulai diingat para siswa dan orang-orang karena keberadaannya sudah terkonfirmasi oleh pernyataan cinta Sakuta. Dan tiba-tiba Mai pun datang untuk menghentikan Sakuta, dan Sakuta mengungkapkan perasaannya, tetapi belum diterima oleh Mai. Lalu tanggal 27 Juni, kehidupan Sakuta kembali seperti biasa setelah kejadian Mai menghilang di bulan kemarin. Lalu ketika ke sekolah, Sakuta menyatakan perasaannya kembali kepada Mai. Dengan sedikit godaan, Mai pun menerimanya. Lalu esok harinya ternyata Sakuta menyadari bahwa hari telah terulang kembali untuk kedua kalinya pada tanggal 27 Juni, ketika hari di mana dia menyatakan cinta kepada Mai. Akan tetapi menurut orang lain hari ini merupakan hari pertama bagi mereka. Lalu Sakuta pun menembak Mai untuk kedua kalinya dan diterima.
Lalu esok harinya hari terulang kembali untuk ketiga kalinya bagi Sakuta, dan Sakuta pun berkonsultasi kepada Futaba, dan Futaba berhipotesis mungkin ada seseorang yang memicu hari terus berulang bagi Sakuta. Lalu Sakuta pun mencari orang tersebut, dan singkatnya Sakuta menemukan orang tersebut. Dia bernama Koga Tomoe, adik kelasnya yang dulu pernah ditendang bokongnya oleh Sakuta. Koga ternyata mengidap sindrom pubertas yang dapat mengulang hari. Ternyata yang menyebabkan Koga mengulang hari karena dia ditembak oleh kakak kelasnya. Dan kakak kelasnya tersebut merupakan orang yang disukai oleh sahabatnya. Karena takut ketika sahabatnya tahu bahwa dia ditembak oleh orang yang dikagumi sahabatnya itu akan merusak persahabatan mereka. Lalu ketika Koga akan ditembak oleh kakak kelasnya tersebut, dia malah terjatuh di pelukan Sakuta. Dan kakak kelas tersebut malah salah paham dan melihat mereka berduaan. Dan celakanya, kejadian tersebut juga terlihat oleh Mei. Sakuta mencoba menjelaskannya, tetapi ditolak. Karena pengakuan cinta kepada Koga dari kakak kelasnya tidak terjadi, membuat masalah Koga dan sahabatnya pun terselesaikan. Oleh sebab itu, hari kembali berjalan seperti normal. Akan tetapi, jika Sakuta langsung menyelesaikan kesalahpahaman itu, maka kemungkinan besar kakak kelas akan menembak Koga lagi dan hari akan kembali terulang. Lalu malamnya Koga yang mulai bekerja sambilan di tempat yang sama seperti Sakuta. Di sini Koga meminta tolong pada Sakuta agar terus melanjutkan hubungan pura-pura mereka sampai pada satu semester dan mereka akan putus setelahnya. Dengan sedikit paksaan dari Koga, Sakuta pun menerimanya. Dan ketika Sakuta sampai ke apartemennya, tiba-tiba Mai datang dan meminta penjelasan Sakuta. Sakuta pun menjelaskan semua kejadiannya dan Mai pun memakluminya. Lalu, pada tanggal 18 Juli, hari terakhir hubungan pura-pura mereka, Koga mengajak Sakuta pergi berkencan dan akan memutuskan untuk mengakhiri hubungan pura-pura mereka. Akan tetapi, ternyata besoknya hari kembali terulang ke tanggal 18 Juli. Lalu Sakuta ke sekolah dan menanyakan pada Koga tentang pengulangan hari tersebut. Tapi Koga mengatakan hari tidak berulang bagi dirinya. Dan Sakuta berkonsultasi kepada Futaba dan Futaba berasumsi jika Koga telah berbohong tentang hal itu. Lalu, ketika pengulangan hari untuk keempat kalinya bagi Sakuta, Sakuta pun menyadari bahwa Koga telah berbohong. Karena Sakuta mencurigai bahwa Koga mencintai dirinya dan tidak ingin hubungan pura-pura ini berakhir. Lalu Sakuta membuat Koga mengakui kebohongannya dan mengatakan kalau dia tetap mencintai Mai. Dan akhirnya Koga pun ditolak oleh Sakuta dan masalah pun berakhir. Lalu esok harinya ternyata hari kembali ke tanggal 27 Juni ketika awal kejadian dengan Koga bermula. Dan hari ketika Sakuta harusnya menembak Mai. Lalu Sakuta pun menyatakan perasaannya kembali kepada Mai dan diterima. Dan Koga pun akhirnya menolak kakak kelas yang menembaknya dulu. Lalu ketika Sakuta dan Mai pulang bersama, dia bertemu dengan Makinohara Shoko yang sedang melindungi anak kucing dari kehujanan. Makinohara Shoko merupakan orang yang menyemangati Sakuta ketika dia terpuruk karena sindrom pubertas yang dialami oleh adiknya. Tapi Shoko yang ditemuinya dulu adalah Shoko yang seharusnya kelas 2 SMA. Tapi dia malah bertemu dengan Shoko kecil yang masih kelas 1 SMP. Karena Shoko kecil tidak bisa membawa anak kucing tersebut ke rumahnya, karena suatu alasan akhirnya Sakuta menawarkan untuk membawanya ke rumahnya, sampai saat kucing tersebut bisa dibawa oleh Shoko kecil. Lalu Sakuta pun berkonsultasi pada Futaba mengenai pertemuannya dengan Shoko. Ketika bertemu Futaba, Sakuta merasa heran dengan perubahan penampilan Futaba yang terlihat lebih modis dari biasanya. Lalu malam harinya Sakuta dan Mai tiba-tiba bertemu dengan Futaba yang masih culun dan memakai kacamata yang sedang memasuki sebuah net cafe. Lalu Sakuta mencoba memastikan apa yang terjadi pada Futaba.
Lalu setelah Sakuta mengejar Futaba untuk meminta penjelasan, dan akhirnya Futaba menjelaskan bahwa sejak 3 hari yang lalu ada 2 Futaba karena sindrom pubertas miliknya. Karena itu Futaba tidak bisa pulang ke rumah, dan Sakuta menawarkan Futaba untuk tinggal di tempatnya sementara waktu hingga masalahnya selesai. Dan besoknya tanggal 3 Agustus, Sakuta pergi ke sekolah untuk melihat Futaba yang lain dan meminta Mai untuk mengawasi Futaba yang satunya di rumahnya. Setelah berbicara dengan Futaba yang lain di sekolah dan menanyakan hal yang terjadi, tiba-tiba setelah itu Sakuta mendapat informasi dari pacarnya Kunimi bahwa Futaba mengupload foto seksinya di media sosial, dan Sakuta tahu bahwa Futaba yang di sekolahlah yang mengupload foto tersebut. Ketika Sakuta pulang ke rumah, dia menanyakan pada Futaba yang di rumahnya mengenai foto tersebut, dan Futaba mengakuinya, tapi walaupun dia membuat akun itu, tapi dia tidak mengupload apapun. Lalu Sakuta menyadari bahwa Futaba menginginkan hal yang berbeda, dan itu menyebabkan mereka terbagi menjadi 2 karena keinginan Futaba yang kontra tersebut. Dan esoknya tanggal 4 Agustus Sakuta pergi kembali ke sekolah untuk menyuruh Futaba yang lain menghapus akun di media sosial tersebut. Akhirnya Futaba menghapus akun itu karena takut dengan komentar negatif yang muncul. Karena Futaba yang masih ketakutan meminta Sakuta untuk menginap di rumahnya. Lalu Futaba bercerita kalau dia takut ditinggal Sakuta dan Kunimi sendirian. Lalu Sakuta menelpon Kunimi untuk datang dan membuktikan kalau Sakuta dan Kunimi tidak akan pernah meninggalkan Futaba sendirian. Dan ketika Kunimi datang, mereka bertiga menghabiskan sepanjang malam bersama dan membuat janji untuk menonton festival kembang api yang akan diadakan nantinya. Dan ketika paginya Sakuta pun pulang dan memberikan handphone Futaba yang lain kepada Futaba yang ada di rumahnya. Lalu ketika Futaba yang ada di rumahnya Sakuta melihat wallpaper yang ada di HP-nya yang berisi foto Futaba yang lain saat bersama Kunimi dan Sakuta, Futaba pun cemburu dan ingin bunuh diri karena baginya kalau dirinya sudah tidak diperlukan lagi. Lalu ketika Futaba menghilang, Sakuta pun panik dan pergi untuk mencarinya. Dan Sakuta menemukannya lalu mencoba meyakinkan Futaba. Dan karena kelelahan habis terkena hujan, Sakuta pun pingsan dan dibawa Futaba ke rumah sakit. Lalu ketika sesampainya di rumah sakit, Futaba meminta pada Sakuta kalau dia ingin melihat festival kembang api juga. Tapi Sakuta menyuruh Futaba meminta kepada Futaba yang lain. Dan akhirnya ketika Futaba menghubunginya dan memberitahu keinginannya, tiba-tiba Futaba kembali menjadi satu. Dan akhirnya Sakuta, Kunimi, dan Futaba pergi untuk melihat kembang api bersama. Akhirnya setelah masalah Futaba selesai, semester kedua pun dimulai pada tanggal 1 September. Akan tetapi Mai esoknya tanggal 2 September, Mai meminta Sakuta untuk membantu Nodoka selama menjadi dirinya. Lalu pada tanggal 10 September, Sakuta mengawasi Nodoka di tempat syuting. Dan karena Nodoka mendapat tekanan besar karena telah memerankan Mai, Nodoka pun pingsan. Dan sore harinya, Mai meminta Sakuta untuk mengecek Nodoka di rumahnya dan memberikan kunci cadangan, tapi Mai meminta Sakuta untuk tidak membuka lemari yang ada di ruangan bergaya Jepang. Akan tetapi, Sakuta tetap membukanya. Lalu akhirnya tanggal 19 September, setelah syuting ulang Nodoka, Sakuta pun memberikan tiket konser Mai kepada Nodoka. Akhirnya Nodoka dan Sakuta pergi untuk menonton konser Mai bersama. Lalu Nodoka cemburu karena Mai yang memerankan dirinya jauh lebih baik daripada dirinya. Dan karena syok, Nodoka pun ingin bunuh diri dan dihentikan oleh Sakuta. Lalu Sakuta menjelaskan tentang kemarahan Mai yang sebenarnya adalah palsu dan ingin menunjukkan sesuatu di rumah Mai
untuk membuktikannya. Dan ketika sampai di rumah Mai, Sakuta menunjukkan isi dari lemari yang ada di ruangan bergaya Jepang kepada Nodoka, dan Nodoka pun membukanya. Ternyata isinya adalah surat-surat yang ditulis Nodoka dulu kepada Mai. Dan ternyata surat-surat tersebut selalu disimpan Mai di lemari tersebut. Singkat cerita, mereka pun berbaikan dan kembali seperti semula. Ternyata mereka bukannya bertukar tubuh, melainkan berubah masing-masing. Nodoka berubah menjadi Mai dan sebaliknya. Lalu akhirnya sampai pada tanggal 15 Oktober, setelah masalah Nodoka selesai. Sakuta setelah pulang sekolah mendapat surat dari Shoko jika Shoko ingin menemui Sakuta di pantai. Dan besoknya tanggal 16 Oktober, Sakuta pun pergi ke pantai dengan Mai. Tapi karena sudah terlalu sore, Sakuta pun memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama dan pergi dengan Mai. Tapi sebelum pergi, Sakuta meninggalkan pesan di pantai kalau dia sudah memiliki pacar. Ketika sampai di rumah, Kaede, adiknya Sakuta, menunjukkan rencana masa depannya untuk belajar keluar rumah lagi. Lalu tanggal 19 Oktober, Kaede pun meminta Sakuta untuk menemaninya pergi keluar. Dan akhirnya Kaede pun berhasil keluar rumah untuk pertama kalinya. Dan setelah itu, sedikit demi sedikit Kaede pun keluar rumah dengan bantuan dari Sakuta setiap harinya. Dan sampai pada tanggal 16 November, Sakuta, Kaede, Mai, dan Nodoka pergi ke pantai untuk camping. Dan Kaede bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu Kotomi. Tapi Kaede ternyata tidak bisa mengingat Kotomi. Lalu sesampainya di rumah, Sakuta pun menjelaskan kepada Mai dan Nodoka bahwa Kaede tidak memiliki ingatan dan Kaede memiliki kepribadian ganda yang disebabkan oleh sindrom pubertas karena trauma mental akibat bulian yang dideritanya dulu. Akibatnya, ibunya Sakuta dan Kaede pun menjadi gila karena tidak terima dengan kondisi yang dialami oleh Kaede, dan ibunya pun harus dirawat. Dan ayahnya Sakuta dan Kaede pun pergi untuk menjaga ibunya. Dan akhirnya Sakuta menerima luka cakar di dadanya dan menceritakan kejadian yang dialaminya ke orang-orang. Akan tetapi tidak ada orang yang mempercayainya. Lalu Sakuta yang putus asa pun akhirnya bertemu dengan Shoko yang dewasa, yang menyemangatinya dari keterpurukan. Lalu akhirnya sampai pada tanggal 17 November. Setelah kejadian di pantai itu, Kaede pun kembali mengalami memar merah di tubuhnya. Lalu Kaede menerima buku dari Sakuta yang diberikan oleh Kotomi. Dan di dalam buku itu terdapat kertas yang bertuliskan, "Aku ingin berteman lagi dengan Kaede." Dan tiba-tiba Kaede pun pingsan karena mulai mengingat tentang masa lalunya. Dan Sakuta pun membawanya ke rumah sakit. Dan dokter di sana mengatakan kalau ingatan Kaede akan segera kembali, dan kalaupun kembali, ingatannya yang sekarang juga akan menghilang. Dan akhirnya sampai pada tanggal 26 November, Kaede yang ingin pergi ke sekolah akhirnya ditemani Sakuta. Tapi karena kondisi Kaede yang tidak memungkinkan, Sakuta pun mengajak Kaede untuk pergi ke kebun binatang dulu. Dan akhirnya di malam hari, Sakuta menipu Kaede dalam perjalanan pulang dan malah menuju ke sekolah. Dan akhirnya esok harinya ternyata ingatan Kaede telah pulih kembali. Lalu setelah ingatan Kaede pulih kembali, Sakuta pun pergi membawa Kaede ke rumah sakit. Dan dokter di sana mengatakan bahwa Kaede tidak memiliki ingatan dari kepribadian gandanya. Dan karena Sakuta shock akibat tidak bisa memenuhi semua keinginan Kaede sebelum ingatannya kembali pun berlari di tengah hujan dengan penuh kesedihan. Tiba-tiba Sakuta bertemu kembali dengan Shoko dewasa dan menyemangatinya dari kesedihan, lalu mengantar Sakuta kembali ke rumahnya. Dan sampai pada tanggal 12 Desember, akhirnya Mai datang karena khawatir dengan Sakuta yang tidak menghubunginya. Dan Mai melihat kertas pesan dari Shoko ketika dia berada di rumah Sakuta. Dan Mai pun cemburu
karena merasa dia tidak ada di saat Sakuta membutuhkannya. Akhirnya Mai pun langsung pergi kembali. Lalu Nodoka memberitahu Sakuta bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Mai. Karena baru sadar, Sakuta pun buru-buru untuk pergi menemui Mai dan mengucapkan selamat tahun kepada Mai. Dan akhirnya Mai pun meminta maaf kepada Sakuta jika dirinya tidak ada bersamanya ketika Sakuta sedang membutuhkan seseorang. Dan akhirnya kehidupan Sakuta pun kembali normal. Kaede telah keluar dari rumah sakit dan Sakuta mengenalkan Mai kepada Kaede lagi dan juga ayahnya. Dan akhirnya tamat. Oke guys, akhirnya kita selesai juga. Terima kasih ya telah menonton. See you next video.